Fajar menyingsing di atas pemakaman Lembah Harapan dengan ketenangan yang mengusik. Kabut pagi menggantung rendah di nisan-nisan yang lapuk sementara gonggongan putus asa seekor Labrador emas tua memecah kesunyian sakral. Max, seekor anjing yang dikenal di seluruh kota kecil Vermont karena sifatnya yang lembut, berdiri tegak di samping kuburan yang baru saja digali. Perilakunya yang biasanya ramah, digantikan oleh kewaspadaan agresif yang membuat kerumunan yang berkumpul merinding. Ada yang salah dengannya, William. Suara Sarah Thompson bergetar saat dia berbicara kepada penjaga pemakaman. Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Kata-kata gadis 17 tahun itu menggantung di udara pagi yang berat saat gonggongan Max semakin mendesak, cakarnya dengan panik menggaruk tanah yang gembur. Mata coklat anjing itu yang biasanya lembut menjadi liar karena putus asa, menatap setiap orang yang berani mendekat dengan tatapan peringatan. Penanda kuburan itu kasar. Sebuah salib kayu sederhana hanya bertuliskan nama Nathan. Namun Max menolak untuk meninggalkan sisinya. Tingkah lakunya semakin panik seiring berjalannya waktu, bergantian antara lolongan sedih dan geraman protektif. Ketika polisi akhirnya tiba dengan perintah pengadilan mereka dan mulai menggali, tidak ada yang siap untuk apa yang ada di bawahnya. Saat sekop pertama tanah dipindahkan, suara tereda muncul dari bawah, yang akan selamanya menghantui mereka yang hadir, suara napas manusia yang tak salah lagi. Tinggalkan suka dan bagikan pemikiranmu di kolom komentar, beserta kota tempat kamu menonton. Mulai sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. Lembah Harapan, terletak di perbukitan Vermont yang bergulir, selalu menjadi tempat di mana semua orang tahu cerita satu sama lain, tetapi tidak ada yang lebih pedih daripada cerita keluarga Thompson. Dr. Elizabeth Thompson lebih dari sekadar dokter hewan satu-satunya di kota itu. Dia adalah mercusuar harapan bagi hewan dan manusia. Suaka hewannya, yang bertengger di pinggiran kota, telah menjadi surga bagi makhluk terlantar dan terluka selama lebih dari 2 dekade. Sarah Thompson, sekarang 17 tahun, membawa warisan ibunya di mata zamrudnya dan tangan lembutnya. Tetapi tidak seperti kasih sayang Elizabeth yang tak henti-hentinya, hati Sarah menyimpan campuran cinta dan kebencian yang kompleks. 5 tahun yang lalu, pada suatu malam Oktober yang dingin, dia telah menyaksikan tanpa daya saat api melalap suaka itu, membawa ibunya bersamanya. Elizabeth telah bergegas kembali ke dalam neraka untuk terakhir kalinya, hanya muncul dengan anak anjing Labrador emas yang terbakar parah, Max. Sebelum atap runtuh, kata-kata terakhirnya kepada Sarah adalah, terkadang, cinta berarti pengorbanan. Max, sekarang menjadi anjing dewasa terhormat dengan bercak bulu bekas luka di sisi kirinya, telah menjadi penjaga tidak resmi Lembah Harapan. Meskipun dia bukan milik siapapun, dia adalah milik semua orang. Orang-orang kota sering menemukannya berkeliling, mengunjungi halaman sekolah saat istirahat, menemani Nyonya Peterson yang sudah lanjut usia dalam jalan-jalan paginya atau menemani William Anderson saat dia merawat pekarangan pemakaman. Tetapi koneksi khususnya adalah dengan Sarah, terlepas dari, atau mungkin karena, perasaan konfliknya terhadapnya. William Anderson, penjaga pemakaman berusia 65 tahun, telah bekerja di pemakaman Lembah Harapan selama lebih dari 4 dekade. Tangannya yang lapuk telah menggali banyak sekali kuburan, tetapi dia belum pernah melihat perilaku seperti Max pagi itu. William telah mengenal Elizabeth sejak dia pertama kali tiba di kota dan dia telah menyaksikan Sarah tumbuh dewasa, mengunjungi makam ibunya setiap hari Minggu dengan bunga segar. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu seluruh cerita malam tragis itu, atau setidaknya apa yang semua orang pikir sebagai seluruh cerita. Kebenaran tentang kebakaran suaka, seperti banyak rahasia terpendam di Lembah Harapan, akan segera muncul dengan cara yang tidak dapat diantisipasi oleh siapapun, dan Max, anjing yang ibunya berikan nyawanya untuk diselamatkan, akan terbukti menjadi kunci untuk membuka misteri yang telah menghantui kota selama 5 tahun. Itu adalah hari Minggu musim gugur yang segar di Lembah Harapan, yang melukis pohon maple pemakaman dengan warna merah dan emas yang cemerlang. Sarah Thompson berjalan di jalan yang sudah dikenalnya menuju makam ibunya, sepatu botnya menginjak-injak daun-daun berguguran di bawahnya. Buket mawar putih di tangannya terasa lebih berat dari biasanya, sesuai dengan beban di hatinya. 5 tahun telah berlalu, namun ritual mingguan tetap tidak berubah. Cahaya pagi menyaring melalui pepohonan, memberikan bayangan panjang di nisan-nisan yang lapuk. Sarah melihat sesuatu yang berbeda di udara, ketegangan yang sepertinya menarik inderanya. Max, yang biasanya menjaga jarak hormat selama kunjungannya, tidak terlihat dimanapun. Aneh, pikirnya, karena Labrador itu tidak pernah melewatkan minggu pagi dalam 5 tahun. Kemudian dia mendengar geraman rendah dan terus-menerus yang berasal dari bagian pemakaman yang lebih baru. Mengikuti suara itu, jantung Sarah berdebar kencang saat dia mengenali wujud emas Max. Tapi posturnya salah. Anjing yang biasanya lembut berdiri tegak,
bulu kuduknya terangkat, sisi tubuhnya yang penuh bekas luka menegang dengan urgensi yang belum pernah dia saksikan sebelumnya. Dia berdiri menjaga salib kayu kasar yang baru saja ditanam di tanah yang terganggu. "Max," Sarah memanggil dengan lembut, tetapi anjing itu tidak menghiraukannya. Matanya tetap tertuju pada kuburan itu, sesekali melirik untuk memperingatkan orang yang mendekat. Ketika Sarah mencoba melangkah lebih dekat, geraman Max semakin dalam, bukan mengancam tetapi memohon. Itu adalah suara yang sama yang dia buat pada malam kebakaran ketika dia mencoba memperingatkan mereka semua. Nama di salib itu tertulis sederhana, Nathan, ditulis dengan goresan tergesa-gesa. Sarah merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat dia memperhatikan sesuatu yang lain, bekas cakaran di tanah, seolah-olah seseorang atau sesuatu telah mencoba menggali kuburan itu. Cakar Max dipenuhi dengan kotoran, namun tekad putus asa di matanya memberitahunya bahwa dia belum menyerah. "Ya Tuhan," bisik Sarah, mengeluarkan teleponnya. Dengan tangan gemetar, dia menghubungi nomor William. Suaranya tersendat saat dia berbicara. "William, ada sesuatu yang salah di pemakaman, sangat salah." "Dan Max, dia mencoba memberitahu kita sesuatu." Saat dia menunggu William tiba, Sarah tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa hari Minggu ini akan mengubah segalanya. Mawar yang ditujukan untuk makam ibunya tergeletak terlupakan di rumput yang berembun. Kelopak putih mereka perlahan-lahan menjadi gelap dengan embun pagi seperti air mata di kain kafan pemakaman. William Anderson tiba di pemakaman dalam beberapa menit, truk pickup kunonya berhenti dengan suara berderit di jalan berkerikil. Dalam 40 tahunnya sebagai penjaga, dia belum pernah melihat Max bertingkah laku seperti ini. Mata pria tua yang berpengalaman itu mengamati pemandangan itu, tanah yang terganggu, salib kasar, dan, yang paling penting, kewaspadaan anjing yang tak tergoyahkan. "Kuburan ini tidak ada di sini kemarin," kata William dengan tegas, wajahnya yang lapuk berkerut karena khawatir. "Pemakaman terakhir yang kami lakukan adalah 3 hari yang lalu, di bagian timur." Dia mengeluarkan buku catatan kulitnya yang usang, halamannya dipenuhi dengan catatan teliti dari setiap kuburan di pemakaman Lembah Harapan. Tidak ada Nathan yang dijadwalkan untuk dimakamkan. Tidak ada izin yang diajukan, tidak ada apapun. Sarah memperhatikan saat William dengan hati-hati mendekati kuburan itu. Reaksi Max segera. Serangkaian gonggongan tajam yang bergema di udara pagi, menyebabkan beberapa burung di dekatnya menoleh. Perilaku anjing itu bukan hanya tidak biasa, tetapi juga putus asa. "Kita perlu menelepon polisi," William memutuskan, meraih teleponnya. "Ini tidak benar. Tanah ini terganggu dari bawah, bukan hanya dari atas," suaranya membawa beban pengalaman dekade. "Lihat tanda-tanda ini, Sarah. Ini bukan hanya dari Max yang mencoba menggali. Sesuatu telah terjadi di sini." Saat mereka menunggu penegak hukum, semakin banyak orang kota mulai berkumpul. Nyonya Peterson, keluar untuk jalan-jalan paginya, berhenti untuk menonton. Keluarga Henderson, pergi setelah mengunjungi makam kakek mereka, bergabung dengan kerumunan yang semakin bertambah. Berita menyebar dengan cepat di Lembah Harapan dan segera pemakaman itu mengambil suasana pertemuan kota dadakan. Sheriff David Barnes tiba dengan 2 deputi, lampu mobil patroli mereka menembus kabut pagi. Wajah Sheriff menjadi gelap saat William menjelaskan situasinya. Perilaku Max, kuburan misterius, tidak adanya dokumentasi yang tepat, semuanya menunjuk pada sesuatu yang jahat. "Bersihkan area ini," Sheriff Barnes memerintahkan, suaranya membawa otoritas yang diperoleh dari 20 tahun pelayanan. "Ini sekarang menjadi tempat investigasi aktif." Dia berbalik ke deputinya, "Hubungi Hakim Matius. Kita membutuhkan perintah pemeriksaan darurat dan hubungi polisi negara bagian. Kita mungkin membutuhkan tim forensik mereka." Sarah berdiri terpaku di tempatnya, tangannya tanpa sadar mencengkeram pagar besi di samping makam ibunya. Max tidak bergerak sedikit pun. Matanya tertuju pada salib kayu kasar seolah-olah dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia. Matahari pagi naik lebih tinggi di langit, tetapi udara musim gugur terasa lebih dingin dari sebelumnya. Menjelang siang, suasana di pemakaman Lembah Harapan telah tumbuh menjadi elektrik dengan ketegangan. Sheriff Barnes mondar-mandir di jalan berkerikil, teleponnya menempel di telinganya saat dia berkoordinasi dengan otoritas negara bagian. Awan gelap berkumpul di atas kepala, sesuai dengan suasana hati kerumunan yang semakin bertambah yang telah berkumpul di belakang pita polisi kuning. Sarah mengamati dari posisinya di dekat batu nisan ibunya, pikirannya berlomba dengan berbagai kemungkinan. Max tidak bergerak, tidak makan, bahkan tidak minum air ketika ditawari. Dedikasi Labrador itu menarik bisikan dari orang-orang kota, mengingatkan banyak orang pada saat lain ketika dia menunjukkan tekad seperti itu.
Malam kebakaran suaka. Anjing itu tahu sesuatu. Nyonya Peterson menyatakan kepada siapapun yang mau mendengarkan, tangan artritisnya yang bengkok, mencengkeram tongkat jalannya. Seperti yang selalu dikatakan Elizabeth, Hewa merasakan sesuatu, kita tidak bisa. Kata-katanya membawa bobot. Dia telah menjadi anggota Dewan Suaka sebelum kebakaran. Hakim Matius tiba pukul 2 siang, mobil hitamnya menembus kerumunan seperti kereta jenazah. Hakim terhormat itu mengenal Elizabeth Thompson dengan baik. Dia telah membantu mendirikan Yayasan Hukum Suaka itu 20 tahun yang lalu. Wajahnya muram saat dia mengamati pemandangan itu, terutama memperhatikan kewaspadaan Max yang tak tergoyahkan. Mengingat keadaan yang tidak teratur dan perilaku yang mengkhawatirkan dari hewan penyelamat yang terlatih, saya memberikan perintah penggalian segera. Hakim Matius mengumumkan penanya menggaruk dokumen resmi. Sheriff, Anda memiliki otorisasi saya untuk melanjutkan. Tim forensik polisi negara bagian tiba tak lama setelah truk peralatan mereka menimbulkan debu di jalan pemakaman. Saat mereka memasang lampu sorot, hari musim gugur sudah mulai redup, perilaku Max berubah. Gonggongannya menjadi lebih mendesak, lebih fokus, seolah-olah dia tahu bahwa bantuan akhirnya datang. Kemudian, saat sekop pertama memecah bumi, sesuatu terjadi yang menghentikan semua orang di jalurnya. Sebuah suara muncul dari bawah tanah, samar tetapi tak salah lagi. Beberapa orang kemudian akan bersumpah bahwa itu adalah herangan, yang lain akan mengklaim bahwa itu adalah seruan minta tolong. Tetapi semua orang setuju pada satu hal, apapun yang terletak di bawah salib kayu kasar itu masih hidup. Ya Tuhan, Sheriff Barnes menarik napas, meraih radionya, bawa para medis ke sini sekarang. Ini baru saja menjadi operasi penyelamatan. Hujan mulai turun saat kendaraan darurat meraung di kejauhan, sirene mereka bergema dari batu-batu kuno pemakaman. Sarah mendapati dirinya bergerak lebih dekat ke Max, tangannya menemukan bulunya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, dia tidak merasakan kebencian terhadap anjing itu, hanya rasa tujuan putus asa yang sama. Penggalian dimulai dengan presisi metodis saat hujan turun dari langit Vermont yang semakin gelap. Spesialis forensik polisi negara bagian bekerja bersama layanan darurat setempat, gerakan mereka hati-hati namun mendesak. 2 lampu sorot menembus kegelapan yang berkumpul, memberikan bayangan yang keras di wajah mereka yang hadir. Max, masih berdiri di tanahnya, telah beralih dari gonggongan menjadi lolongan rendah yang tampaknya menggema ketegangan yang meningkat. Sheriff Barnes mengawasi operasi itu secara pribadi, matanya yang berpengalaman tidak pernah meninggalkan lubang yang secara bertahap semakin lebar. Hati-hati sekarang, dia memperingatkan saat tanda-tanda pertama dari kotak kayu menjadi terlihat. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi di sini. Kerumunan menahan napas kolektifnya, payung dilupakan dalam intensitas momen itu. Sarah Thompson berdiri bersama William Anderson di bawah naungan pohon maple tua, jari-jarinya terpelintir di bulu basah Max. Otot-otot anjing itu menegang di bawah sentuhannya. Perhatiannya tertuju pada operasi yang semakin mendesak di depan mereka. Suara dari bawah telah tumbuh lebih kuat, tak salah lagi manusia. Sekarang memberikan energi putus asa untuk upaya penyelamatan. Pukul 4 sore lewat 47 menit tim menemukan sepenuhnya apa yang terletak di bawah. Sebuah kotak kayu kasar, dibangun dengan tergesa-gesa, tetapi dengan satu detail penting yang membuat Sheriff berpengalaman mundur karena terkejut. Ada lubang udara yang dibor ketutupnya, ditempatkan secara tepat untuk memungkinkan pernapasan. Ini bukan kejahatan biasa. Seseorang bermaksud agar korban selamat setidaknya untuk sementara waktu. Buka tutupnya sekarang, perintah Sheriff Barnes suaranya menembus hujan. Tetapi demi Tuhan, berhati-hatilah. Para medis berkerumun lebih dekat, peralatan mereka siap. Tim forensik bekerja dengan efisiensi yang dipraktikkan, mendokumentasikan semuanya bahkan saat mereka bergegas untuk menyelamatkan hidup. Ketika tutupnya akhirnya terlepas, napas kolektif dari mereka yang hadir tampaknya menembus udara itu sendiri. Di dalamnya tergeletak seorang pria muda, tidak lebih dari 18 tahun, terikat tetapi hidup. Wajahnya pucat dalam lampu sorot yang keras, matanya liar karena ketakutan dan keputusasaan. Tetapi apa yang membuat semua orang terdiam adalah selembar kertas yang disematkan di bajunya, sebuah pesan yang ditulis dengan tulisan tangan yang tepat yang membuat darah Sarah membeku. Ini baru permulaan. Beberapa hutang tidak akan pernah bisa dibayar. Lolongan Max berubah menjadi serangkaian gonggongan tajam saat para medis bergegas maju. Mata pemuda itu tertuju pada anjing itu, pengenalan berkedip di wajahnya sebelum dia kehilangan kesadaran. Pada saat itu, saat petir membelah langit di atas pemakaman Lembah Harapan, tidak ada yang bisa menebak seberapa dalam penemuan ini akan mengurai struktur rahasia kota kecil mereka yang dijaga dengan hati-hati.
Ruang gawat darurat di Rumah Sakit Umum Lembah Harapan berdengung dengan kekacauan yang terkendali saat dokter bekerja untuk menstabilkan pemuda dari kuburan itu. Di luar ruang trauma, Sheriff Barnes berdiri dengan buku catatannya terbuka. Wajahnya terukir dengan kekhawatiran saat Robert Mitchell, salah satu orang terkaya di 3 kabupaten, menerobos pintu ruang gawat darurat. Di mana dia? Di mana anakku? Perilaku Robert yang biasanya tenang telah retak setelan mahalnya, acak-acakan, wajahnya memucat. Nathan. Apakah dia hidup? Sarah, yang telah mengikuti ambulans ke rumah sakit, menyaksikan dari tempatnya di dekat jendela ruang tunggu. Max duduk dengan patuh di kakinya, matanya tidak pernah meninggalkan pintu ruang trauma. Kegilaan anjing sebelumnya telah digantikan oleh ketegangan waspada yang tampaknya sesuai dengan gravitasi momen itu. Sebentar, Tuan Mitchell, Sheriff Barnes melangkah maju. Suaranya terukur, putra Anda masih hidup. Tetapi ada pertanyaan yang perlu kami jawab, dimulai dengan mengapa Nathan dimakamkan di kuburan tak bertanda di Lembah Harapan, lebih dari 80 km dari rumah Anda. Wajah Robert Mitchell hancur, kendali bertahun-tahun menghilang dalam sekejap. Itu tuntutan tebusan, bisiknya, tenggelam ke kursi terdekat, 2 juta dalam tagihan tak bertanda. Saya membayarnya. Saya membayar semuanya. Mereka bertanya. Mereka mengatakan mereka akan melepaskannya, tetapi kemudian suaranya pecah. Mereka mengirimi saya foto-foto kuburan itu. Wahyu itu bergema melalui kelompok kecil yang hadir. Sarah merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat dia ingat catatan yang disematkan di baju Nathan. Beberapa hutang tidak akan pernah bisa dibayar. Kata-kata itu tampaknya membawa beban di luar pemerasan belaka. Seorang dokter muncul dari ruang trauma, seragamnya bersih, tetapi wajahnya menunjukkan ketegangan jam terakhir. Tuan Mitchell, putra Anda stabil. Dia meminta Anda. Tetapi dia berhenti, melirik Sheriff. Dia juga bertanya tentang seekor anjing, katanya. Seekor anjing menyelamatkan hidupnya. Telinga Max menegang dan untuk pertama kalinya sejak pemakaman dia meninggalkan sisi Sarah. Labrador itu berjalan dengan tujuan ke arah Robert Mitchell, duduk tepat di depannya, dengan intensitas yang membuat pria kaya itu sedikit mundur. Itu tidak mungkin, bisik Robert, menatap Max. Kamu tidak mungkin. Kamu hanyalah seekor anak anjing. Kemudian kata-katanya terhenti, warnanya terkuras dari wajahnya. Sarah melangkah maju, jantungnya berdebar kencang. Tuan Mitchell, apa maksud Anda? Bagaimana Anda mengenal Max? Sebelum Robert bisa menjawab, suara Nathan terdengar lemah dari ruang trauma. Ayah, anjing itu anjing yang sama dari kebakaran Suaka, bukan? Yang wanita itu meninggal menyelamatkan? Potongan-potongan itu mulai sejajar dengan kejelasan yang menghancurkan. Sarah merasakan dunia miring di bawah kakinya saat 5 tahun kesedihan dan kebencian tiba-tiba mengambil bentuk mengerikan yang baru. Malam ibunya meninggal. Menyelamatkan Max dari kebakaran Suaka sama sekali bukan kecelakaan. Itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Pada jam-jam tenang malam yang basah kuyup itu, Rumah Sakit Umum Lembah Harapan menjadi pusat misteri yang terungkap. Penyelidik polisi negara bagian telah mengambil alih ruang konferensi kecil, papan bukti mereka sudah dipenuhi dengan foto dan benang penghubung. Di luar kamar Nathan Mitchell, seorang petugas berdiri berjaga, sementara di dalam Robert Mitchell duduk di samping tempat tidur putranya, bahunya membungkuk di bawah beban tak terlihat. Sheriff Barnes melakukan wawancara pendahuluan dengan Nathan di hadapan ayahnya dan seorang konselor trauma. Suara pemuda itu serak saat dia menceritakan cobaan beratnya. Mereka membuat saya menutup mata hampir sepanjang waktu. Nathan menjelaskan tangannya mencengkeram selimut rumah sakit, tetapi saya ingat salah satu dari mereka mengatakan sesuatu tentang Suaka, tentang betapa cocoknya itu. Mereka ingin saya menderita perlahan, seperti orang lain. Di ujung lorong, Sarah Thompson duduk bersama detektif Laura Reynolds dari Unit Investigasi Khusus Polisi Negara Bagian. Pertanyaan lembut detektif secara bertahap menarik keluar rincian kebakaran Suaka yang coba dilupakan oleh Sarah. Ibu selalu melakukan putaran terakhirnya pada tengah malam. Sarah ingat suaranya, jauh, malam itu, dia menelepon saya, panik karena mendengar sesuatu di gedung belakang. Kemudian alarm kebakaran berbunyi. Perhatian tim investigasi terutama difokuskan pada waktu. Nathan telah hilang selama tepat 5 hari, selama. Kebakaran Suaka membakar sebelum merenggut nyawa Elizabeth Thompson. Kota kayu kasar telah dibangun dari jenis kayu yang sama yang pernah digunakan di kandang Suaka. Setiap detail tampaknya sengaja dipilih untuk menggema masa lalu. Max tetap menjadi kehadiran konstan,
bergerak di antara kamar Nathan dan sisi Sarah, seolah-olah mencoba menjembatani dua bagian dari cerita yang sama. Perilaku anjing menarik perhatian Detektif Reynolds, yang telah berspesialisasi dalam kasus yang melibatkan hewan layanan dan penyelamatan. Ini bukan hanya intuisi hewan, dia mengamati menonton Max dengan lembut meletakkan kepalanya di tempat tidur Nathan. Anjing ini menghubungkan titik-titik yang bahkan belum kita lihat. Koridor rumah sakit menjadi lebih tenang saat malam tiba, tetapi investigasi meningkat. Catatan ditarik, pernyataan saksi lama ditinjau. Sebuah pola mulai muncul, yang menunjukkan bahwa kebakaran Suaka lebih dari sekadar tragedi. Itu adalah pesan, sama seperti pemakaman Nathan, dan di suatu tempat di Lembah Harapan, seseorang mengawasi rencana panjang mereka terungkap. Saat tengah malam mendekat, Sheriff Barnes menerima telepon yang membuatnya menegakkan tubuh di kursinya. Tim forensik di pemakaman telah menemukan sesuatu yang lain yang terkubur di dekat makam Nathan. Sepotong kayu hangus bertuliskan logo Suaka Hewan Thompson dan di bawahnya foto Elizabeth Thompson pada hari dia membuka Suaka, dengan Robert Mitchell muda berdiri di sampingnya. Keduanya tersenyum pada masa depan yang tidak mungkin mereka ketahui akan berakhir dengan kobaran api. Di pusat komando polisi negara bagian yang didirikan di kantor polisi kecil Lembah Harapan, Detektif Reynolds dengan metodis mengatur foto-foto bukti di papan garis waktu. Kebakaran Suaka di sebelah kiri, penyelamatan Nathan di sebelah kanan. 5 tahun pembalasan yang diatur dengan hati-hati membentang di antara mereka. Elizabeth Thompson dan Robert Mitchell bukan hanya kenalan, Detektif Reynolds menjelaskan kepada tim investigasi yang berkumpul. Menurut surat-surat pendirian Suaka, Mitchell adalah penyandang dana utamanya. Dia menyumbangkan lebih dari $2 juta untuk mendirikan fasilitas itu. Dia menyematkan foto yang ditemukan di pemakaman, wajah tersenyum Elizabeth dan Robert yang lebih muda, sekarang menghantui dalam kepolosan mereka. Sarah duduk diam di sudut ruangan, Max di kakinya. Setiap wahyu terasa seperti retakan lain di fondasi ingatannya. Ibunya tidak pernah menyebutkan keterlibatan Robert Mitchell dengan Suaka, namun kliping koran lama sekarang menunjukkannya di setiap acara besar, selalu berdiri sedikit terpisah dari kerumunan, selalu mengawasi. Terobosan itu datang pukul 3 pagi ketika catatan dari praktik dokter hewan lama Elizabeth direferensikan silang dengan file perusahaan Mitchell. Sebuah nama muncul di keduanya, James Cooper, mantan kepala keamanan untuk perusahaan teknologi Mitchell dan sukarelawan di Suaka. Cooper telah dipecat dari kedua posisi 3 bulan sebelum kebakaran menyusul tuduhan kekejaman terhadap hewan yang ditemukan Elizabeth. Cooper menghilang setelah kebakaran, Sheriff Barnes mencatat suaranya muram. Investigasi pada saat itu memutuskan itu tidak disengaja. Tetapi melihat laporan ini sekarang, dia menyebarkan foto-foto pemadam kebakaran asli, pola akseleran, sistem sprinkler yang dinonaktifkan. Ini adalah pekerjaan profesional. Robert Mitchell dipanggil untuk diinterogasi, duduk dengan berat di ruang wawancara. James Cooper mengancam akan mengungkap semuanya. Dia mengakui ketenangannya, akhirnya hancur bukan hanya pelecehan di Suaka. Dia tahu tentang rekening luar negeri, penipuan perusahaan. Elizabeth menemukan penyimpangan keuangan saat meninjau buku-buku Suaka. Dia akan melaporkan semuanya. Potongan-potongan itu sejajar dengan kejelasan yang mengerikan. Elizabeth Thompson tidak meninggal karena mencoba menyelamatkan hewan dari kebakaran acak. Dia telah dibungkam. Dan sekarang, 5 tahun kemudian, Cooper telah kembali untuk membalas dendam pada Mitchell dengan menargetkan putranya menggunakan metode kejam yang sama yang telah dia pelajari selama waktunya di Suaka. Ada sesuatu yang lain, Robert Mitchell menambahkan, menatap Sarah dengan air mata di matanya, ibumu. Dia tidak hanya melindungi reputasi Suaka, dia melindungi Nathan. Dia juga seorang sukarelawan di sana, bekerja dengan anjing-anjing penyelamat. Elizabeth menemukan bahwa Cooper telah menggunakan sumber daya Suaka untuk melatih anjing-anjing penyerang untuk ring perkelahian ilegal. Nathan menyaksikannya. Itu sebabnya Cooper ingin mereka berdua dibungkam. Di luar kantor polisi, Fajar menyingsing di atas Lembah Harapan. Max berdiri di jendela. Posturnya waspada, seolah-olah dia merasakan sesuatu mendekat. Bekas luka anjing itu, tampaknya memiliki makna baru sebagai kesaksian malam ketika Elizabeth Thompson telah memberikan hidupnya bukan hanya untuk menyelamatkan seekor hewan tetapi untuk melindungi masa depan seorang anak laki-laki. Dalam cahaya neon yang keras dari ruang tunggu ICU Rumah Sakit Umum Lembah Harapan, Sarah Thompson menyaksikan Nathan Mitchell tidur melalui jendela observasi. Detak stabil monitor memberikan latar belakang berirama untuk pikirannya yang bergolak. Max berbaring di kakinya, matanya tidak pernah meninggalkan pintu, seolah-olah dia mengharapkan bahaya terwujud setiap saat. Ibumu tahu risikonya, suara Robert Mitchell terdengar lembut dari belakangnya.
Dia tampak lebih tua sekarang, beban wahyu membuatnya tampak lebih tua. Elizabeth mengerti apa yang mampu dilakukan Cooper, tetapi dia menolak untuk mundur. Dia mengatakan beberapa hal layak untuk mati. Dia berhenti, tangannya gemetar saat dia mengeluarkan amplop usang dari jaketnya. Dia meninggalkan ini dengan pengacara saya untuk dibuka jika sesuatu terjadi padanya. Sarah menerima amplop itu dengan jari-jari mati rasa. Di dalamnya, dia menemukan surat yang ditulis dengan tulisan tangan ibunya yang akrab, bertanggal 3 hari sebelum kebakaran. Kata-kata itu kabur karena air matanya. Sarah tersayang, jika kamu membaca ini, maka ketakutan terburukku telah terjadi. Apa yang akan kuceritakan mungkin sulit untuk dipahami, tetapi kamu berhak mengetahui kebenarannya. Suaka bukan hanya tentang menyelamatkan hewan. Ini juga tentang menyelamatkan orang. Nathan Mitchell datang kepada kami sebagai sukarelawan muda yang bermasalah, tetapi dia menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Sekarang hidupnya dan banyak orang lain dalam bahaya. James Cooper telah merusak semua yang telah kami bangun di sini. Bukti yang telah kukumpulkan dapat menghancurkan operasinya, tetapi dia mengancam akan membakar semuanya daripada menghadapi keadilan. Jika sesuatu terjadi padaku, ketahuilah bahwa setiap pilihan yang kubuat adalah untuk melindungi mereka yang tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, baik manusia maupun hewan. Max bukanlah sekadar anjing penyelamat biasa. Dia dilatih oleh Cooper, tetapi menolak untuk bertarung. Bekas lukanya menceritakan kisah perlawanan. Ketika kau melihatnya, jangan lihat alasan kematianku. Lihatlah bukti bahwa bahkan dalam kegelapan, kebaikan bisa menang. Dengan sepenuh cinta, Ibu. Detektif Reynolds memasuki ruang tunggu, ekspresinya suram. Kami menemukan markas operasi Cooper, dia mengumumkan dengan tenang, sebuah gudang kosong di luar kota. Tapi ada hal lain, dia ragu-ragu. Menatap Robert Mitchell, kami menemukan catatan yang menunjukkan Cooper tidak bekerja sendiri. Seseorang berpangkat tinggi di perusahaan Anda membantunya, Tuan Mitchell, seseorang yang masih di sana. Implikasinya terasa berat di udara. Wajah Robert Mitchell pucat pasi saat dia menyadari pengkhianatan itu meluas lebih dalam keorganisasinya daripada yang dia bayangkan. Sarah menatap Max, sekarang mengerti mengapa ibunya memberikan segalanya untuk menyelamatkannya. Anjing itu bukan hanya seorang penyintas, dia adalah bukti hidup dari korupsi yang mereka lawan. Melalui jendela, Nathan bergerak dalam tidurnya, wajahnya meringis karena ketakutan yang teringat. Max segera berdiri, geraman rendah bergema di dadanya. Sesuatu dalam postur anjing itu membuat detektif Reynolds meraih radionya. Semua unit harap diperhatikan, kemungkinan pergerakan tersangka di dekat rumah sakit. Cooper mungkin sedang bergerak. Shift malam rumah sakit membawa kesunyian yang mengganggu ke koridor Hope Valley General. Detektif Reynolds menempatkan petugas berpakaian preman di titik-titik strategis di seluruh gedung. Kehadiran mereka hanya ditandai oleh perangkat komunikasi halus dan mata yang waspada. Di kamar Nathan, Robert Mitchell berjaga, tangannya bertumpu protektif di lengan putranya. Sarah Thompson menemukan dirinya di kapel rumah sakit, surat ibunya tergenggam di satu tangan, sementara tangan lainnya membelai bulu Max. Anjing itu menolak untuk meninggalkan sisinya, menunjukkan kesetiaan yang sama yang menjadi ciri perlindungannya terhadap kuburan Nathan. Melalui jendela kapel, dia menyaksikan kendaraan polisi diam-diam mengelilingi halaman rumah sakit, lampu depan mereka menembus kabut yang menyelimuti Hope Valley. Penggerebekan gudang dijadwalkan saat fajar, Detektif Reynolds memberitahu mereka saat briefing singkat, tetapi sejarah Cooper menunjukkan dia akan bergerak sebelum itu. Dia selalu lebih suka menyerang ketika targetnya merasa paling aman. Kata-katanya membawa beban pengalaman dan keprihatinan. Tuan Mitchell, kita perlu memindahkan Nathan ke fasilitas yang aman. Diskusi yang terjadi terganggu oleh kewaspadaan tiba-tiba Max, telinga Labrador itu terangkat ke depan, tubuhnya menegang saat dia menghadap pintu kapel. Sebelum ada yang bisa bereaksi, lampu rumah sakit berkedip dan mati, menjerumuskan koridor ke dalam kegelapan, hanya diterangi oleh lampu darurat. Generator seharusnya sudah menyala, seorang perawat mengumumkan, kebingungan terlihat dalam suaranya. Melalui pintu kapel, mereka bisa mendengar kekhawatiran yang meningkat dari staf rumah sakit karena sistem utama tetap offline. Ini Detektif Reynolds, bisiknya, sambil menghunus senjatanya. Cooper sedang bergerak. Dia memutus aliran listrik untuk menciptakan kekacauan. Dia mencoba radio, tetapi hanya menerima statis, dan dia memblokir komunikasi. Dalam cahaya redup lampu darurat, Sarah melihat sesuatu yang membuat darahnya menjadi dingin. Sesosok bayangan bergerak melewati jendela kapel menuju kamar Nathan. Gerakan sosok itu familiar.
Dia telah melihatnya berkali-kali di Sanctuary, selalu bergerak dengan tujuan di antara kandang. Geraman Max semakin dalam, tetapi Sarah menahannya. Tunggu, bisiknya, sebuah rencana terbentuk di benaknya. Surat ibu mengatakan kau dilatih oleh Cooper. Kau tahu metodenya, kan? Mata cerdas anjing itu bertemu dengan matanya, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Sarah sepenuhnya memahami keyakinan ibunya pada hewan yang luar biasa ini. Detektif Reynolds mulai berkoordinasi dengan timnya melalui sinyal tangan, tetapi Sarah tahu mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Cooper tahu tata letak rumah sakit. Dia jelas telah merencanakan ini selama berminggu-minggu. Tapi ada satu hal yang belum dia perhitungkan. Anjing yang gagal dia patahkan sekarang akan menjadi kejatuhannya. Detektif, Sarah berbisik mendesak, aku tahu bagaimana kita bisa menghentikannya, tapi kau harus percaya Max. Dia tahu taktik Cooper lebih baik daripada siapapun. Dia mengangkat surat ibunya, dan sekarang saatnya kita menyelesaikan apa yang ibu mulai. Lampu darurat memproyeksikan bayangan panjang melalui koridor Hope Valley General saat Detektif Reynolds menempatkan petugasnya secara strategis di sekitar kamar Nathan. Derit pelan sol sepatu karet di linoleum menandai pergerakan staf medis yang mengevakuasi pasien di dekatnya. Melalui semua itu, Max berdiri waspada di samping Sarah, otot-ototnya tegang di bawah tangan penenangnya. Cooper akan mendekat dari koridor layanan, Sarah menjelaskan dengan nada berbisik, mengingat tata letak yang dia kenal sejak kecil. Ibu dulu membawaku ke sini ketika dia merawat hewan yang terluka. Ada lift perawatan yang melewati keamanan. Detektif Reynolds mengangguk, menyesuaikan rencana taktisnya sesuai dengan itu. Di dalam kamar Nathan, Robert Mitchell menolak untuk meninggalkan sisi putranya. Monitor, yang sekarang berjalan dengan daya cadangan, memancarkan cahaya hijau pucat di wajah Nathan saat dia tertidur dan bangun. Dampak emosional dan fisik dari cobaan yang dialaminya terlihat jelas di lingkaran hitam di bawah matanya. Tanda pertama kehadiran Cooper datang bukan melalui penglihatan atau suara, tetapi melalui perilaku Max. Telinga Labrador itu merata ke kepalanya, posturnya berubah dari waspada menjadi agresif. Sarah merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat dia mengenali perubahan itu. Itu adalah sikap yang sama yang dia ambil di pemakaman. Dia di sini, bisiknya kepada Detektif Reynolds. Serangan itu, ketika datang, diperhitungkan dengan tepat. Sebuah tabung kecil menggelinding ke koridor, melepaskan asap tebal yang dengan cepat memenuhi ruang terbatas. Sesosok bergerak dengan efisiensi yang terlatih, menuju langsung ke kamar Nathan. Tetapi Cooper telah membuat satu kesalahan perhitungan penting. Saat dia mendekati pintu, Max mulai beraksi. Bertahun-tahun pelatihan yang ditekan muncul dalam respons terkendali yang mengejutkan semua orang kecuali Sarah. Labrador itu tidak menyerang. Sebaliknya, dia memposisikan dirinya di antara Cooper dan targetnya. Bentuknya yang penuh bekas luka, diterangi oleh lampu darurat. Cooper membeku, pengenalan memenuhi wajahnya. Mustahil, bisiknya, suaranya membawa beban kejahatan masa lalu. Kau seharusnya mati dalam kebakaran itu. Detektif Reynolds muncul dari posisinya, senjata diarahkan ke Cooper. James Cooper, Anda ditangkap, dia mengumumkan dengan tegas. Tetapi perhatian Cooper tetap tertuju pada Max, anjing yang gagal dia patahkan bertahun-tahun yang lalu. Elizabeth tahu, kan? Kata-kata Cooper mengandung campuran kekaguman dan kepahitan. Dia tahu siapa kau sebenarnya, bukti yang tidak bisa dibungkam. Tangannya bergerak ke arah jaketnya, tetapi geraman peringatan Max menghentikannya. Sarah melangkah maju, surat ibunya tergenggam di tangannya. Dia tahu segalanya, Tuan Cooper, tentang ring perkelahian, pencucian uang, semuanya, dan dia memastikan kebenaran tidak akan mati bersamanya. Ketegangan di koridor mencapai titik puncaknya saat tangan Cooper bergerak mendekati senjata tersembunyinya. Geraman Max semakin dalam. Bertahun-tahun tujuan yang terkendali terlihat jelas di setiap otot. Pada saat itu, Sarah sepenuhnya mengerti mengapa ibunya mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan anjing tertentu ini. Sudah berakhir, James, suara Robert Mitchell terdengar dari ambang pintu Nathan. Pengorbanan Elizabeth tidak akan sia-sia. Di koridor rumah sakit yang remang-remang, waktu seolah membeku saat tangan Cooper bergerak dengan kecepatan yang disengaja menuju senjata tersembunyinya. Lampu darurat memproyeksikan pola bayangan dan iluminasi pucat bergantian di seluruh adegan, menyoroti ketegangan yang terukir di setiap wajah. Detektif Reynolds mempertahankan ketenangannya yang profesional, senjata dinasnya tidak bergeming. Pikirkan baik-baik tentang langkah selanjutnya, Cooper.
Tidak ada tempat tersisa untuk lari. Asap dari perangkat pengalih perhatiannya masih menggantung di udara, menciptakan suasana dunia lain di lingkungan rumah sakit yang steril. Respons Cooper datang dalam bentuk tawa pahit. Melarikan diri tidak pernah menjadi bagian dari rencana. Matanya melirik antara Sarah dan Robert Mitchell. 5 tahun perencanaan, menunggu saat yang tepat. Elizabeth Thompson meninggal melindungi rahasiamu, Robert. Sekarang putramu bisa mati, mengetahui persis mengapa. Gerakan tiba-tiba yang terjadi setelahnya tampaknya terjadi dalam gerakan. Lambat. Cooper menarik bukan senjata, tetapi sebuah perangkat elektronik kecil. Kebakaran sanktuari hanyalah permulaan, dia mengumumkan, ibu jarinya melayang di atas tombol. Luar biasa apa yang bisa kau akses dengan kode pemeliharaan penulisan. Max bereaksi sebelum ada orang lain yang bisa memproses kata-kata Cooper. Labrador itu meluncurkan dirinya ke depan dengan kecepatan yang tak terduga, pelatihannya terlihat jelas dalam ketepatan gerakannya. Jari Cooper menekan tombol tepat saat bentuk Max yang kuat bertabrakan dengannya, mengirim keduanya terhuyung-huyung di lantai rumah sakit. Dalam kekacauan yang terjadi setelahnya, Sarah menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Max tidak menyerang Cooper. Sebaliknya, anjing itu menjepitnya sambil entah bagaimana berhasil menjatuhkan perangkat itu dari tangannya. Itu meluncur di lantai, berhenti di dekat kaki Sarah. Detektif Reynolds dan timnya bergerak cepat untuk mengamankan Cooper, tetapi perhatian mereka dengan cepat dialihkan oleh erangan kesakitan. Dalam perjuangan itu, Cooper berhasil menyuntikkan sesuatu ke Max, tindakan balas dendam terakhir terhadap anjing yang 2 kali menggagalkan rencananya. Tidak. Sarah bergegas maju saat kaki Max mulai menekuk. Napas Labrador itu menjadi berat, tetapi matanya tetap tertuju pada Sarah dengan kesetiaan yang sama yang dia lihat di pemakaman. Staf rumah sakit menanggapi panggilan mendesak Detektif Reynolds, bergegas membantu, tetapi kompleksitas merawat korban anjing menghadirkan tantangan langsung. Robert Mitchell, yang telah menyaksikan segalanya dari ambang pintu Nathan, berbicara dengan mendesak ke teleponnya. Datangkan Dr. Anderson dari Pusat Darurat Hewan di sini segera. Berapapun biayanya, apapun yang diperlukan. Dia menoleh ke Sarah, suaranya tercekat emosi. Ibumu menyelamatkan hidup putraku dengan menyelamatkan Max. Aku tidak akan membiarkan pengorbanannya sia-sia. Staf medis bekerja untuk menstabilkan Max. Sarah memegangi kepalanya di pangkuannya, air mata jatuh dengan bebas. Bertahanlah, bisiknya, kumohon. Aku baru saja mulai mengerti. Ibu tahu kau istimewa. Dia tahu kau akan melindungi kita semua. Ekor Labrador itu berdebam lemah di lantai, kesetiaannya tidak berkurang, bahkan dalam penderitaannya. Di unit perawatan intensif Pusat Darurat Hewan Hope Valley, Sarah Thompson berjaga di samping tempat tidur Max. Bulu emas Labrador itu telah dicukur di beberapa tempat untuk mengakomodasi berbagai perangkat pemantauan. Sisi tubuhnya yang penuh bekas luka, sekarang terlihat sebagai bukti pertempuran masa lalunya. Dr. Anderson, spesialis hewan yang dipanggil Robert Mitchell, bekerja tanpa lelah sepanjang malam untuk melawan zat tak dikenal yang diberikan Cooper. Di Hope Valley General Hospital, Detektif Reynolds melakukan wawancara formalnya dengan Cooper di hadapan agen federal. Penyelidikan telah berkembang jauh melampaui kasus awal, mengungkap jaringan penipuan korporat dan kejahatan terorganisir yang mencakup banyak negara bagian. Skema balas dendam Cooper yang gagal secara tidak sengaja telah mengungkap aktivitas kriminal bertahun-tahun. Robert Mitchell menghabiskan waktunya di antara kedua fasilitas, membagi perhatiannya antara putranya yang sedang memulihkan diri dan anjing yang telah menyelamatkannya. Pada malam tertentu ini, dia mendekati Sarah dengan map tebal berisi dokumen, ekspresinya serius namun penuh tujuan. Ibumu meninggalkan ini dengan pengacaranya, jelasnya, meletakkan map itu di samping tempat tidur Max. Dia mendokumentasikan segalanya, penyimpangan keuangan, bukti kekerasan terhadap hewan, bahkan koneksi Cooper dengan kejahatan terorganisir. Tapi dia juga mendokumentasikan sesuatu yang lain. Dia mengeluarkan sebuah foto yang membuat Sarah tersentak. Seorang Nathan Mitchell muda bekerja dengan anak anjing Labrador emas. Max tidak pernah hanya anjing penyelamat, Robert melanjutkan, suaranya tercekat emosi. Dia adalah bagian dari program yang dirancang ibumu untuk merehabilitasi anjing petarung dan melatih mereka untuk pekerjaan pencarian dan penyelamatan. Cooper awalnya menunjukkan dia untuk ring pertarungannya, tetapi Elizabeth melihat sesuatu yang istimewa padanya. Dia tahu dia bisa menjadi lebih dari pelatihannya. Sarah memeriksa foto itu, memperhatikan tanggal yang tertera, 3 hari sebelum kebakaran sanktuari. Di dalamnya, Max mengenakan ekspresi yang sama yang dia lihat di pemakaman.
Surat ibu menyebutkan bahwa Max menolak untuk bertarung. Dia berkata dengan lembut, dia melakukan lebih dari sekadar menolak. Robert menjawab, dia secara aktif melindungi anjing yang lebih lemah. Elizabeth mengatakan dia memiliki hadiah dan kemampuan untuk merasakan mereka yang membutuhkan perlindungan. Itulah mengapa Cooper ingin dia dihilangkan. Seekor anjing yang tidak mau bertarung sudah cukup berbahaya, tetapi yang secara aktif menentang kekejaman, dia bisa mengungkap segalanya. Melalui jendela, Sarah bisa melihat Nathan Mitchell didorong ke pusat hewan dengan kursi roda, bersikeras untuk berkunjung meskipun dia sendiri sedang dalam pemulihan. Wajah pemuda itu berseri-seri saat melihat Max, yang berhasil mengibas-ngibaskan ekornya dengan lemah sebagai tanggapan. Ibumu membuatku berjanji sesuatu, Robert berkata, menyaksikan interaksi itu. Malam dia menemukan kebenaran, dia membuatku bersumpah bahwa jika sesuatu terjadi padanya, aku akan melindungi Max dan Nathan. Aku gagal dalam janji itu sekali, aku tidak akan gagal lagi. Detektif Reynolds tiba dengan berita yang akan mengubah segalanya. Cooper telah mulai berbicara, mengungkapkan konspirasi yang mencapai tingkat tertinggi perusahaan Amerika. Tetapi, yang lebih penting bagi Sarah, dia telah mengkonfirmasi satu kebenaran terakhir tentang kebakaran sanktuari. Elizabeth Thompson tidak meninggal karena mencoba menyelamatkan Max. Dia meninggal karena Max menolak untuk meninggalkannya, mencoba memperingatkannya tentang kebakaran yang telah disulut Cooper. Mata Labrador itu bertemu dengan mata Sarah, dipenuhi dengan pemahaman yang melampaui kata-kata. Pada saat itu, 5 tahun menyalahkan yang salah larut, digantikan oleh penghargaan yang mendalam atas kedalaman kesetiaan yang telah membentuk kedua kehidupan mereka. Di pusat darurat hewan Hope Valley, pertempuran untuk hidup Max memasuki fase kritisnya. Prognosis Dr. Anderson yang awalnya optimis mulai runtuh saat tanda-tanda vital Labrador itu melemah. Laporan toksikologi mengungkapkan bahwa Cooper telah memberikan senyawa canggih yang dirancang khusus untuk menyebabkan gagal organ, demonstrasi kejam terakhir dari keahliannya dalam kekerasan terhadap hewan. Sarah mempertahankan posisinya di sisi tempat tidur Max, jari-jarinya dengan lembut membelai bulu emasnya, sementara monitor melacak kondisinya yang menurun. Anjing yang dulunya kuat yang telah berjaga di atas kuburan Nathan sekarang terbaring diam. Napasnya berat, tetapi matanya masih mengikuti setiap gerakan Sarah dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Robert Mitchell telah mengatur agar spesialis hewan terbaik di negara bagian berkonsultasi tentang kasus Max, tetapi kesimpulan mereka dengan suara bulat suram. Kerusakan itu progresif dan tidak dapat diubah. Di jam-jam sunyi dini hari, Dr. Anderson menyampaikan berita yang tidak ingin didengar siapapun. Max paling lama memiliki sisa waktu 24 jam. Dia tidak kesakitan, Dr. Anderson menjelaskan dengan lembut, matanya yang berpengalaman dipenuhi dengan kasih sayang. Tetapi sistemnya mati. Dia berjuang, tetapi, dia berhenti, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Terkadang kebaikan terbesar yang bisa kita tawarkan adalah membiarkan mereka pergi dengan bermartabat. Nathan Mitchell, masih terikat kursi roda tetapi bersikeras untuk hadir, mengulurkan tangan untuk menyentuh kaki Max. Dia tahu, kan? Selama berjam-jam di pemakaman itu, dia tahu dia sudah diracun, tapi dia tidak mau pergi. Dia tidak akan menyerah sampai aku ditemukan. Sarah merasakan air mata mengalir di pipinya saat kebenaran kata-kata Nathan. Tenggelam. Max telah mempertahankan penjagaannya meskipun racun mengalir melalui tubuhnya, menolak untuk meninggalkan misinya bahkan saat itu merenggut nyawanya. Sama seperti dia menolak untuk meninggalkan ibunya selama kebakaran sanktuari, memilih kesetiaan daripada kelangsungan hidup. William Anderson, penjaga pemakaman, tiba dengan sesuatu yang tergenggam di tangannya yang keriput. Kerah kulit tua yang diberikan Elizabeth Thompson kepada Max saat masih menjadi anak anjing. Ditemukan di reruntuhan sanktuari, jelasnya dengan lembut, telah menyimpannya selama bertahun-tahun menunggu waktu yang tepat. Tag itu masih bertuliskan moto sanktuari, dan kesetiaan terletak di jantung keberanian. Melalui jendela pusat hewan, Sarah dapat melihat bahwa berita telah menyebar melalui Hope Valley. Orang-orang mulai berkumpul di luar, keluarga. Max telah mengawasi anak-anak. Dia telah bermain dengan warga lanjut usia. Dia telah menemani jalan-jalan. Mereka membawa bunga, foto, dan cerita tentang bagaimana seekor anjing setia telah menyentuh kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Saat matahari mulai terbenam, napas Max menjadi lebih berat. Sarah mencondongkan tubuh lebih dekat, air matanya jatuh ke bulu emasnya. Kau bisa istirahat sekarang, bisiknya. Kau menepati janjimu kepada ibu. Kau melindungi kita semua. Tidak apa-apa untuk melepaskan. Mata Labrador itu, masih cerah dengan kecerdasan dan cinta,
bertemu dengan matanya untuk terakhir kalinya. Ekornya berdebam lemah di tempat tidur, gerakan kasih sayang terakhir yang berbicara lebih keras daripada kata-kata yang pernah bisa. Pagi setelah kematian Max membawa hari musim gugur yang jernih ke Hope Valley, jenis yang selalu dikatakan Elizabeth Thompson menunjukkan alam pada keanggunannya yang paling tinggi. Tempat parkir pusat hewan telah berubah menjadi peringatan dadakan, dengan ratusan-ratusan warga berkumpul untuk memberikan penghormatan kepada anjing yang telah menyentuh begitu banyak nyawa. Sarah Thompson berdiri di depan kerumunan yang berkumpul, kesedihannya diredam oleh pemahaman baru tentang pengorbanan dan penebusan. 5 tahun yang lalu, dia memulai, suaranya membawa ke seberang pertemuan yang sunyi. Aku kehilangan ibuku dalam kebakaran sanktuari. Aku menyalahkan Max, percaya dia adalah alasan dia kembali ke dalam kobaran api. Hari ini aku mengerti bahwa dia bukan penyebab kematiannya. Dia adalah perwujudan dari segala sesuatu yang dia jalani. Robert Mitchell, mendukung putranya Nathan, yang bersikeras untuk berdiri pada kesempatan itu, melangkah maju untuk berbicara kepada masyarakat. Elizabeth Thompson dan Max mengajari kita bahwa keberanian sejati bukanlah tentang perkelahian. Dia menyatakan, polesan perusahaannya, dilembutkan oleh emosi yang tulus. Ini tentang melindungi mereka yang tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Sanktuari lebih dari sekadar tempat perlindungan bagi hewan. Itu adalah bukti kekuatan cinta tanpa syarat. Detektif Reynolds, mewakili komunitas penegak hukum, berbagi temuan resmi dari penyelidikan mereka. Pengakuan Cooper telah mengungkap jaringan korupsi yang telah menjangkiti wilayah itu selama bertahun-tahun. Bukti yang Max bantu ungkap akan menyebabkan lusinan penangkapan dan penyelamatan hewan yang tak terhitung jumlahnya dari ring perkelahian di 3 negara bagian. Nyonya Peterson, warga lanjut usia yang telah menjadi salah satu teman jalan harian Max mendekati Sarah dengan album berjilid kulit. Kami telah mengumpulkan ini selama bertahun-tahun, jelasnya, membuka buku itu untuk mengungkapkan ratusan foto. Setiap kali Max membantu seseorang, mengawasi seorang anak atau hanya membawa momen sukacita, kami mencatatnya. Dia bukan hanya seekor anjing sayang, dia adalah malaikat pelindung Hope Valley. Nathan, yang masih memulihkan diri tetapi tumbuh lebih kuat setiap hari, berbagi perspektifnya tentang jam-jam yang dihabiskan terkubur di pemakaman. Aku bisa mendengarnya di atasku, dia mengingat suaranya, tercekat emosi. Jam demi jam, dia terus menggali, terus menggonggong. Bahkan ketika kekuatannya gagal, dia tidak akan menyerah. Dia memberikan hidupnya untuk menyelamatkan hidupku, sama seperti dia mencoba menyelamatkan Elizabeth. Pertemuan itu berevolusi menjadi perayaan 2 kehidupan yang saling terkait, Elizabeth Thompson dan anjing yang telah meneruskan warisan kasih sayangnya. Cerita-cerita beredar di antara kerumunan, Max membimbing anak-anak yang hilang pulang, memperingatkan tetangga tentang keadaan darurat medis, tinggal bersama warga lanjut usia yang telah jatuh sampai bantuan tiba. Setiap kisah menambahkan lapisan lain ke potret makhluk luar biasa yang telah memilih untuk melayani daripada menyerah pada kekejaman. Pada hari-hari setelah upacara peringatan Max, Hope Valley mengalami transformasi yang lahir dari kesedihan bersama dan tujuan yang diperbarui. Dewan Kota, dipimpin oleh Wali Kota Richardson, mengadakan sesi darurat untuk membahas masa depan kesejahteraan hewan di komunitas mereka. Ruangan itu dipenuhi dengan warga, masing-masing menyaksikan pergeseran mendalam dalam kesadaran kolektif mereka. Robert Mitchell, berdiri di depan Dewan, mengajukan proposal komprehensif yang akan menghormati visi Elizabeth Thompson dan pengorbanan Max. Hari ini, saya berkomitmen $50 juta untuk mendirikan Yayasan Memorial Thompson Max, dia mengumumkan suaranya, membawa beban penebusan pribadi. Yayasan ini akan membangun kembali sanktuari, tetapi dengan misi yang diperluas yang mencakup kesejahteraan hewan dan pelayanan masyarakat. Rencana arsitektur yang diumumkan di hadapan warga yang berkumpul merinci fasilitas canggih yang akan menggabungkan rehabilitasi hewan dengan program pendidikan. Bangunan pusat, yang dirancang dalam bentuk cetakan kaki emas, akan menampung rumah sakit hewan, fasilitas pelatihan, dan pusat komunitas yang didedikasikan untuk mengajarkan kasih sayang dan perawatan hewan yang bertanggung jawab. Sarah Thompson, yang ditunjuk sebagai direktur yayasan, mempresentasikan kerangka operasional. Setiap hewan yang masuk melalui pintu kami akan diberi kesempatan yang Max terima dari ibuku. Jelasnya, sikap profesionalnya, dilembutkan oleh keyakinan yang penuh gairah. Tetapi lebih dari itu, kami akan melatih hewan-hewan ini untuk melayani komunitas kami seperti yang dilakukan Max. Pencarian dan penyelamatan, pekerjaan terapi, hewan pendamping untuk orang tua, inilah cara kami menghormati warisan mereka. Nathan Mitchell, sekarang cukup pulih untuk memulai terapi fisiknya, sukarela memimpin program penjangkauan pemuda yayasan. Waktuku di kuburan itu mengajariku sesuatu yang mendalam, dia berbagi dengan Dewan.
Max tidak pernah melihatku sebagai orang asing baginya. Semua orang yang membutuhkan layak mendapatkan perlindungan. Itulah pelajaran yang perlu kita sampaikan kepada generasi berikutnya. Detektif Reynolds, mewakili penegak hukum, mengumumkan kemitraan inovatif dengan yayasan. Kami mendirikan unit investigasi kejahatan hewan khusus pertama di wilayah. Dia menyatakan, bukti dari kasus Cooper mengungkapkan seberapa sering kekerasan terhadap hewan terhubung ke perusahaan kriminal yang lebih luas. Dengan melindungi hewan kita melindungi seluruh komunitas kita. Rapat dewan ditutup dengan suara bulat untuk mengganti nama taman kota sebagai Max S. Watch, memperingati jam-jam tak terhitung jumlahnya yang telah dihabiskan Labrador setia berpatroli di jalurnya dan mengawasi para pengunjungnya. Sebuah patung perunggu akan didirikan menggambarkan Max dalam sikap perlindungannya yang khas, selamanya berjaga di kota yang telah dia layani dengan begitu setia. Saat rapat ditunda, Sarah mendapati dirinya berjalan melalui malam musim gugur menuju pemakaman. Matahari memproyeksikan bayangan panjang di atas kuburan, mengingatkan pagi minggu yang menentukan itu. Di batu nisan ibunya, yang baru dihiasi dengan bunga dari upacara peringatan, dia meletakkan kerah lama Max. Tag itu menangkap cahaya yang memudar, prasastinya, bukti kebenaran yang telah mengubah seluruh komunitas. Dan kesetiaan terletak di jantung keberanian. Detektif Reynolds tiba di rumah tangga Thompson pada pagi hari bulan Oktober yang segar membawa kotak bukti tertutup yang akhirnya dilepaskan dari penyelidikan federal. Isinya, dia menjelaskan kepada Sarah, telah ditemukan dari unit penyimpanan pribadi Cooper. Selama penggerbekan, di antara berbagai dokumen dan foto, terdapat bagian-bagian yang hilang dari jam-jam terakhir Elizabeth Thompson. Kami menemukan perekam pribadinya, Detektif Reynolds menjelaskan meletakkan perangkat kecil di atas meja dapur. Ibumu metodis dalam mendokumentasikan semua yang dia temukan. Ini ditemukan dari reruntuhan sanktuari, tetapi kerusakan membuatnya tidak dapat diputar. Sampai sekarang, tim forensik kami telah memulihkan rekaman terakhir. Sarah duduk di meja dapur lama ibunya pagi itu, sinar matahari mengalir melalui jendela yang masih memegang foto-foto masa bahagia. Robert dan Nathan Mitchell telah bergabung dengannya atas permintaan, memahami bahwa kata-kata terakhir Elizabeth adalah milik mereka semua. Saat Detektif Reynolds menekan tombol putar, suara Elizabeth Thompson memenuhi ruangan, kuat dan bertekad, meskipun dalam keadaan yang dia hadapi. 15 Oktober 2019, pukul 11:45 malam. Aku telah mengkonfirmasi apa yang kita curigai tentang operasi Cooper. Catatan keuangan sanktuari menunjukkan penipuan sistematis yang mencakup 3 tahun. Tapi itu lebih buruk dari itu, fasilitas pelatihan di sayap timur. Itu bukan hanya untuk rehabilitasi. Cooper telah menggunakan reputasi kita sebagai penutup untuk sesuatu yang tercela. Nathan Mitchell menyaksikannya hari ini. Anak malang itu sedang melakukan putaran malamnya ketika dia melihat. Tuhan tolong kami. Dia melihat segalanya. Rekaman itu terus merinci penemuan Elizabeth tentang ring perkelahian dalam konfrontasinya dengan Cooper. Suaranya menjadi lebih mendesak saat dia menggambarkan menemukan Nathan bersembunyi di ruang penyimpanan, ketakutan, tetapi bertekad untuk membantu mengungkap kebenaran. Dia baru saja berhasil membawanya ke tempat yang aman ketika dia melihat tanda-tanda pertama kebakaran. Alarm asap tidak berfungsi. Suara Elizabeth melaporkan ketegangan, terlihat jelas dalam nadanya. Cooper telah menonaktifkan sistem. Aku bisa mencium akseleran. Max tampak gelisah. Dia berusaha memperingatkan kita, sama seperti dia selama ini berusaha memperingatkanku tentang Cooper. Aku sudah mengirimkan buktinya ke pengacara Robert, tetapi jika sesuatu terjadi, ada jeda yang diisi dengan suara gemerisik dari kejauhan. Sarah, sayangku, jika kau mendengar ini, kumohon mengertilah. Beberapa hal memang pantas untuk diperjuangkan sampai mati. Max tahu dia telah memilih perlindungan daripada kekerasan, cinta daripada ketakutan. Itulah yang seharusnya direpresentasikan oleh suaka itu. Rekaman itu menangkap kekacauan yang meningkat, deru api, suara Elizabeth yang berusaha mengevakuasi hewan-hewan, dan gonggongan putus asa Max karena dia menolak untuk meninggalkannya. Menit-menit terakhir mengungkapkan tindakan pembangkangan terakhir Elizabeth. Dia berhasil mengamankan bukti kejahatan Cooper di dalam brankas tahan api, mengetahui bahwa itu pada akhirnya akan mengarah pada keadilan. Aku mencintaimu, Sarah. Kata-kata terakhirnya terdengar jelas melalui statis. Percayalah, Max, dia akan menunjukkan jalan kepadamu ketika saatnya tiba. Dan Robert, tepati janjimu, lindungi mereka berdua. Sarah meraih tangan Nathan saat rekaman berakhir, akhirnya memahami sepenuhnya beratnya janji yang telah diucapkan ibunya. Elizabeth Thompson tidak hanya meninggal karena menyelamatkan hewan.
Dia meninggal karena melindungi kebenaran, melindungi masa depan seorang anak laki-laki, dan memastikan bahwa kejahatan pada akhirnya akan menghadapi keadilan. Robert Mitchell, wajahnya pucat, dan dengan kesedihan yang diperbarui, memecah kesunyian. Dia tahu, bisiknya. Dia tahu Cooper pada akhirnya akan mengejar Nathan. Itulah mengapa dia memastikan Max akan ada di sana untuk melindunginya. Dia melihat semuanya sejak awal. Pada hari-hari setelah pengungkapan rekaman terakhir Elizabeth, rumah tangga Thompson menjadi tempat berkumpul bagi mereka yang berusaha memahami dan menyembuhkan diri. Sarah duduk di ruang kerja ibunya, dikelilingi oleh foto-foto dan dokumen yang melukiskan gambaran yang semakin jelas tentang pertempuran terakhir Elizabeth Thompson melawan korupsi. Detektif Reynolds menyampaikan laporan akhirnya kepada anggota keluarga yang berkumpul dan pejabat penegak hukum. Penyelidikan telah mengungkap jaringan bukti kompleks yang telah didokumentasikan Elizabeth dengan cermat. Perhatiannya pada detail, bahkan dalam menghadapi bahaya yang meningkat, telah menciptakan rantai akuntabilitas yang tak terpatahkan yang akan memastikan keadilan ditegakkan. Dokumentasi ibumu luar biasa, jelas Detektif Reynolds, berbicara kepada Sarah dan keluarga Mitchell. Dia menciptakan sistem penyimpanan bukti redundan, mengantisipasi potensi tantangan hukum, dan yang paling penting, melindungi sumber-sumbernya. Setiap bukti diautentikasi dan diberi stempel waktu, membuat kasus penuntutan hampir tak terkalahkan. Robert Mitchell, setelah meninjau cakupan penuh penyelidikan Elizabeth, berbagi pengungkapannya sendiri. Elizabeth mendekati saya 3 bulan sebelum kebakaran, ungkapnya. Dia telah menemukan penyimpangan keuangan dalam buku-buku suaka yang mengarah pada keterlibatan perusahaan saya. Alih-alih mengungkap semuanya dengan segera, dia memberi saya kesempatan untuk memperbaikinya. Nada profesionalnya melunak dengan kekaguman yang diingat. Nathan, yang diam-diam memproses ingatannya sendiri tentang waktu itu, berbicara. Saya ingat Nyonya Thompson menemukan saya malam itu, katanya, suaranya mantap, meskipun beban ingatannya berat. Dia tidak hanya menyuruh saya keluar dengan cepat. Dia meluangkan waktu untuk memastikan saya mengerti bahwa apa yang saya saksikan bukanlah kesalahan saya, bahwa dengan berbicara, saya melakukan hal yang benar. Bahkan dalam bahaya, dia memikirkan orang lain. Sarah menemukan di antara barang-barang pribadi ibunya sebuah jurnal yang mengungkapkan kedalaman pemahaman Elizabeth tentang potensi Max. Anjing ini, tulisnya, mewakili segala sesuatu yang diperjuangkan oleh suaka kita. Dia memilih perlindungan daripada agresi, kesetiaan daripada kepatuhan pada kekejaman. Dalam diri Max, saya melihat kemungkinan penebusan bagi semua orang yang telah dilatih untuk menyakiti. Jaksa federal yang ditugaskan untuk kasus Cooper tiba dengan berita yang membawa penutupan dan pembenaran. Cooper telah menerima kesepakatan pembelaan, memberikan bukti terhadap kaki tangannya di perusahaan sebagai imbalan atas pertimbangan. Kesaksiannya akan membongkar tidak hanya ring-ring perkelahian, tetapi seluruh jaringan perusahaan kriminal yang telah beroperasi di bawah kedok bisnis yang sah. Ibumu, kata jaksa, berbicara kepada Sarah, menciptakan efek domino yang akan memengaruhi kesejahteraan hewan, keadilan, dan akuntabilitas perusahaan selama bertahun-tahun yang akan datang. Protokol Thompson, seperti yang kami sebut, akan menjadi prosedur standar untuk menyelidiki kasus-kasus yang terhubung dengan kekejaman terhadap hewan dan kejahatan keuangan. Saat malam tiba di Hope Valley, Sarah dan Nathan berjalan-jalan di lahan yang akan segera menjadi suaka baru. Udara musim gugur membawa janji perubahan, pembaruan. Aku menghabiskan bertahun-tahun menyalahkan Max, Sarah mengakui, menyaksikan matahari terbenam melukis langit dengan warna emas, tetapi ibu tahu dia akan menyelesaikan misi yang tidak bisa dia selesaikan. Dia percaya pada kekuatan cinta. Tanpa syarat untuk mengatasi kebencian dan ketakutan. Di ruang konferensi utama Balai Kota Hope Valley, Yayasan Peringatan Thompson Max mengadakan pertemuan Dewan Perdananya. Ruangan itu, yang dulunya digunakan untuk urusan kota rutin, sekarang menampung perwakilan dari penegak hukum, organisasi kesejahteraan hewan, dan pakar tata kelola perusahaan. Sarah Thompson memimpin pertemuan dengan otoritas tenang yang mencerminkan gaya kepemimpinan ibunya. Robert Mitchell mempresentasikan rencana strategis komprehensif yayasan. Inisiatif ini akan meluas jauh melampaui batas-batas Hope Valley, menerapkan protokol investigasi Elizabeth Thompson di berbagai negara bagian. Kami sedang membangun jaringan fasilitas suaka, jelasnya, masing-masing dilengkapi dengan sistem pengawasan canggih dan kontrol keuangan yang transparan. Visi Elizabeth tentang perlindungan dan akuntabilitas akan menjadi standar industri. Nathan Mitchell, yang sekarang telah pulih sepenuhnya, memperkenalkan komponen pendidikan. Setiap suaka akan mencakup pusat advokasi pemuda, rincinya,
yang akan mengajari orang-orang muda untuk mengenali dan melaporkan tanda-tanda kekejaman terhadap hewan, memahami hubungannya dengan masalah-masalah sosial yang lebih luas. Program ini akan dinamai Max as Guardians, menekankan peran perlindungan daripada konfrontasi. Detektif Reynolds mengumumkan pembentukan satuan tugas khusus. Protokol Thompson telah mengarah pada penemuan 3 operasi serupa di negara bagian tetangga, lapornya. Dengan mengikuti metodologi Elizabeth untuk menghubungkan jejak keuangan dengan pelanggaran kesejahteraan hewan, kami mengungkap dan membongkar jaringan kriminal yang telah beroperasi dengan impunitas selama bertahun-tahun. Fitur paling inovatif dari yayasan muncul dari pengalaman pribadi Sarah tentang rekonsiliasi. Program konseling khusus akan mendukung individu yang berjuang dengan kesedihan dan rasa bersalah terkait dengan kehilangan hewan. Pemahaman dan pengampunan, Sarah menjelaskan, sama pentingnya dengan penyembuhan seperti keadilan dan reformasi. Perjalanan saya dengan Max mengajari saya itu. William Anderson, mewakili masyarakat sejarah Hope Valley, mempresentasikan rencana untuk pameran permanen yang mencatat kisah Suaka. Generasi mendatang perlu memahami bagaimana keberanian seorang wanita, kesetiaan seekor anjing, dan kebangkitan sebuah komunitas menciptakan perubahan yang langgeng, ia menekankan. Ini bukan hanya sejarah lokal, ini adalah cetak biru untuk transformasi etis. Saat pertemuan berakhir, Sarah membagikan penemuan terakhir dari surat-surat ibunya. Elizabeth telah menulis moto yang diusulkan untuk perluasan Suaka, tidak pernah dilaksanakan karena kematiannya yang terlalu cepat. Dalam melindungi yang rentan, kita mengangkat diri kita sendiri. Dewan dengan suara bulat memilih untuk mengadopsi kata-kata ini sebagai prinsip panduan yayasan. Di luar balai kota, matahari musim gugur menerangi lokasi konstruksi Suaka baru. Reruntuhan lama telah dibersihkan, memberikan ruang bagi fasilitas yang akan mewujudkan pelajaran yang dipetik melalui pengorbanan dan penebusan. Hope Valley telah mengubah tragedinya menjadi tujuan, kehilangannya menjadi warisan. 1 tahun setelah pengorbanan Max, Suaka peringatan Thompson Max membuka pintunya pada pagi musim semi yang cerah. Fasilitas canggih itu berdiri sebagai bukti prioritas transformasi. Arsitekturnya yang modern terintegrasi secara harmonis dengan lanskap Vermont, bangunan pusat yang dimahkotai dengan kubah emas khas, menangkap cahaya pagi seperti mercusuar harapan. Sarah Thompson berdiri di podium di depan kerumunan anggota komunitas, pejabat, dan perwakilan media yang berkumpul. Upacara peresmian Suaka mewakili lebih dari sekadar pembukaan fasilitas baru. Itu menandai kulminasi dari perjalanan yang telah membentuk kembali pemahaman seluruh komunitas tentang kasih sayang dan keadilan. Hari ini, Sarah memulai, suaranya terdengar di seluruh kerumunan yang berkumpul, kami menghormati tidak hanya ingatan 2 jiwa yang luar biasa, tetapi kelahiran pendekatan baru untuk kesejahteraan hewan dan perlindungan komunitas. Ibu saya, Elizabeth Thompson, membayangkan Suaka yang akan berfungsi sebagai tempat perlindungan dan katalis untuk perubahan. Melalui pengorbanan terakhir Max, kita belajar bahwa visi ini bukan hanya mungkin, tetapi juga penting. Robert Mitchell, ditemani putranya, Nathan, mempersembahkan kelompok pertama anjing penyelamat yang dipilih untuk program rehabilitasi inovatif Suaka. Setiap hewan telah dipilih dengan hati-hati dari situasi berisiko tinggi, mewujudkan filosofi kesempatan kedua yang telah diperjuangkan Elizabeth. Nathan, yang sekarang menjabat sebagai Direktur Program Pemuda, menunjukkan metode pelatihan lembut yang akan mengubah mantan anjing petarung menjadi hewan layanan masyarakat. Anjing-anjing ini, Nathan menjelaskan, sambil memegang pitbull yang penuh bekas luka tetapi lembut, tidak didefinisikan oleh trauma masa lalu mereka. Seperti Max, mereka memiliki kapasitas untuk memilih perlindungan daripada agresi, pelayanan daripada ketakutan. Masing-masing mewakili kemungkinan transformasi yang saya dan ayah saya saksikan secara langsung. Fitur-fitur fasilitas mencerminkan pelajaran yang dipetik dari tragedi dan kemenangan. Sayap kedokteran hewan, yang dilengkapi dengan teknologi medis terbaru, menyandang nama Elizabeth Thompson. Pusat pelatihan yang didedikasikan untuk mengenang Max, menggabungkan sistem keamanan canggih dan protokol pengawasan transparan. Setiap aspek dari desain Suaka menekankan hubungan antara kesejahteraan hewan dan keselamatan komunitas. Detektif Reynolds, berbicara atas nama penegak hukum, mengumumkan bahwa Suaka akan berfungsi sebagai pusat pelatihan regional untuk penyelidik kesejahteraan hewan. Protokol Thompson telah mengarah pada keberhasilan penuntutan 28 kasus di 6 negara bagian, lapornya. Fasilitas ini akan memastikan bahwa pendekatan metodis Elizabeth untuk investigasi dan dokumentasi menjadi praktik standar di seluruh negeri. Saat upacara berakhir, Sarah memimpin tur resmi pertama melalui lahan Suaka. Bunga-bunga musim gugur yang sangat dicintai Elizabeth bermekaran di taman yang dirawat dengan hati-hati, sementara suara gonggongan bahagia bergema dari area rehabilitasi.
Di taman peringatan, patung perunggu seukuran manusia Max berdiri berjaga, posisinya yang waspada tertangkap dengan sempurna dalam kewaspadaan abadi atas suaka yang telah ia bantu ciptakan. Pengaruh suaka peringatan Thompson Max meluas jauh melampaui batas fisiknya. Selama tahun operasional pertamanya, fasilitas tersebut menjadi model untuk pendekatan inovatif terhadap kesejahteraan hewan dan penyembuhan komunitas, menarik pengunjung dan profesional dari seluruh negeri. Kepemimpinan perusahaan Robert Mitchell berkembang secara signifikan, mencerminkan dampak mendalam dari peristiwa baru-baru ini. Perusahaannya membentuk komite pengawasan etika yang ketat dan menerapkan penilaian dampak kesejahteraan hewan wajib untuk semua operasi bisnis. Selama pertemuan pemegang saham triwulanan, ia secara konsisten menekankan hubungan antara tanggung jawab perusahaan dan kepercayaan komunitas. Pelajaran yang kami pelajari di Hope Valley secara fundamental mengubah pemahaman kami tentang kesuksesan. Jelas Mitchell selama konferensi bisnis nasional, profitabilitas harus diimbangi dengan akuntabilitas. Protokol Thompson bukan hanya tentang mencegah penyalahgunaan. Ini tentang mempromosikan budaya perlindungan proaktif. Sarah Thompson mengembangkan program pelatihan suaka dengan perhatian cermat pada prinsip-prinsip ibunya. Pusat rehabilitasi mencapai tingkat keberhasilan yang luar biasa, dengan mantan anjing petarung berubah menjadi hewan terapi dan mitra pencarian dan penyelamatan. Lembaga penegak hukum di seluruh negeri mulai mengirim perwakilan untuk mempelajari metodologi suaka. Program advokasi pemuda Nathan Mitchell berkembang pesat, menciptakan generasi baru advokat. Kesejahteraan hewan. Kurikulum yang ia kembangkan, menggabungkan keterampilan praktis dan prinsip-prinsip etika, menerima pengakuan nasional dari lembaga pendidikan. Siswa yang menyelesaikan program sering kembali sebagai sukarelawan atau mengejar karir di bidang kesejahteraan hewan dan perlindungan lingkungan. Detektif Reynolds mendirikan Suaka sebagai markas besar untuk Satuan Tugas Multinegara Bagian tentang kejahatan terkait. Elizabeth Thompson menunjukkan kepada kita bahwa kekejaman terhadap hewan seringkali mengindikasikan aktivitas kriminal yang lebih luas, lapornya pada konferensi penegak hukum. Dengan mengikuti model investigasinya, kami telah mengungkap dan mencegah banyak contoh kejahatan terorganisir. Dampak Suaka pada Hope Valley sendiri terbukti transformatif. Bisnis lokal mengadopsi kebijakan ramah hewan, sekolah memasukkan pendidikan kasih sayang ke dalam kurikulum mereka, dan reputasi komunitas untuk kepemimpinan etis menarik penduduk dan investasi baru. Saat musim dingin mendekat, Sarah semakin sering berbagi kisah ibunya dengan pengunjung dari seluruh negeri. Suaka mewakili lebih dari sekadar kesejahteraan hewan, jelasnya. Ini tentang menyadari bahwa perlindungan terhadap yang rentan memperkuat seluruh komunitas. Setiap kehidupan yang kita selamatkan, setiap orang yang kita didik, menghormati pengorbanan yang memungkinkan ini terjadi. Pada peringatan 5 tahun kematian Max, Hope Valley berkumpul untuk peringatan yang merayakan tidak hanya ingatan tetapi juga warisan yang hidup. Suaka peringatan Thompson Max telah berkembang menjadi pusat keunggulan yang diakui secara nasional, pengaruhnya menjangkau jauh melampaui misi aslinya. Sarah Thompson, berbicara kepada kerumunan yang berkumpul dari samping patung peringatan Max, merenungkan perjalanan yang telah mengubah tragedi pribadi menjadi kemenangan komunal. 5 tahun lalu, kita berdiri di sini dalam kesedihan, berjuang untuk memahami kedalaman pengorbanan yang membawa kita ke momen itu. Dia memulai. Hari ini kita berdiri sebagai saksi kekuatan pengorbanan itu untuk menciptakan perubahan yang langgeng. Prestasi Suaka berbicara dengan fasih tentang perubahan itu. Lebih dari 5.000 hewan telah direhabilitasi dan ditempatkan dalam peran pelayanan di seluruh negeri. Protokol Thompson telah mengarah pada keberhasilan penuntutan lebih dari 100 kasus kejahatan terkait, membongkar jaringan penyalahgunaan dan korupsi. Yang paling signifikan, program pendidikan telah menjangkau lebih dari 20.000 orang muda, menciptakan generasi baru yang berkomitmen untuk perlindungan dan kasih sayang. Robert Mitchell mengumumkan perluasan signifikan dari jangkauan yayasan. Hari ini kita mendirikan Elizabeth Thompson Fellowship untuk kepemimpinan etis, ia menyatakan. Program ini akan mendukung individu yang berdedikasi untuk memajukan prinsip-prinsip perlindungan, transparansi, dan pelayanan masyarakat yang diperjuangkan Elizabeth. Nathan Mitchell, sekarang sudah menikah dan mengharapkan anak pertamanya, berbagi rencana untuk pengembangan masa depan Suaka. Kami meluncurkan program khusus untuk remaja berisiko, jelasnya. Dengan menghubungkan orang-orang muda dengan hewan yang direhabilitasi, kami menciptakan kemitraan penyembuhan yang bermanfaat bagi kedua spesies. Inilah yang ditunjukkan Nyonya Thompson dan Max kepada kami, bahwa perlindungan berjalan dua arah. Detektif Reynolds menyajikan statistik yang meyakinkan yang menunjukkan efek Hope Valley, pengurangan yang terukur baik dalam kekejaman terhadap hewan maupun kejahatan terkait di komunitas yang mengadopsi protokol Thompson. Metodologi Elizabeth telah menjadi standar emas dalam praktik investigasi, lapornya.
Visinya tentang perlindungan yang terhubung terus menyelamatkan nyawa dan mencegah penyalahgunaan. Saat senja mendekat, Sarah memimpin prosesi lilin ke Taman Peringatan Suaka. Jalan yang dipenuhi dengan foto-foto yang mendokumentasikan perjalanan Suaka berakhir di instalasi baru, dinding nama yang mencantumkan setiap hewan dan orang yang telah menemukan penyembuhan di dalam tanah ini. Di tengahnya, sebuah prasasti sederhana menangkap esensi dari misi bersama mereka. Pada akhirnya, kita melindungi tidak hanya mereka yang tidak dapat berbicara, tetapi juga jantung kemanusiaan kita. Melalui pekerjaan ini, kita menghormati mereka yang mengajari kita bahwa kekuatan sejati terletak bukan pada kekuasaan atas orang lain, tetapi pada kekuatan untuk melindungi mereka. Elizabeth Thompson. Matahari terbenam melemparkan bayangan panjang di lahan Suaka, tetapi lampu-lampu di dalam bangunan menyala terang dengan tujuan. Di Hope Valley, kegelapan yang pernah merenggut nyawa telah diubah menjadi suar perlindungan, sebuah bukti hidup dari kekuatan abadi kesetiaan, keberanian, dan cinta tanpa syarat. Melalui warisan seorang ibu yang berbakti, seekor anjing yang setia, dan sebuah komunitas yang memilih untuk bangkit di atas tragedi, Hope Valley telah menjadi lebih dari sekadar tempat penyembuhan. Itu telah menjadi simbol dari kekuatan transformatif perlindungan, pengingat bahwa dalam menyelamatkan orang lain, kita sering menyelamatkan diri kita sendiri. Di jantung Hope Valley, kita menemukan kebenaran yang sangat beresonansi dengan generasi kita. Kesetiaan melampaui waktu dan cinta tidak mengenal batas. Kisah Elizabeth Thompson dan Max mengingatkan kita akan nilai-nilai yang tumbuh kita hargai, dedikasi yang tak tergoyahkan, keberanian untuk menentang ketidakadilan, dan dampak mendalam dari melindungi mereka yang tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Seperti banyak dari kita yang telah menyaksikan kemenangan dan tragedi selama beberapa dekade, pengorbanan Elizabeth dan kesetiaan Max berbicara tentang warisan yang kita harapkan untuk ditinggalkan bagi generasi mendatang. Kisah mereka mencerminkan pengalaman kita sendiri tentang kehilangan, penebusan, dan kekuatan abadi dari ikatan komunitas yang telah kita kembangkan sepanjang hidup kita. Suaka peringatan Thompson Max berdiri sebagai bukti dari sesuatu yang selalu kita ketahui tetapi terkadang kita lupakan di dunia modern kita, bahwa ukuran kehidupan yang dijalani dengan baik tidak terletak pada kesuksesan materi tetapi pada kehidupan yang kita sentuh dan perubahan positif yang kita berikan. Ini mengingatkan kita bahwa bahkan di tahun-tahun musim gugur kita masih dapat menjadi katalisator untuk transformasi yang bermakna, bahwa kebijaksanaan dan pengalaman kita yang terakumulasi dapat membantu membimbing generasi yang lebih muda menuju masa depan yang lebih penuh kasih. Ini bukan hanya kisah tentang seorang wanita dan anjingnya. Ini tentang nilai-nilai yang dihargai generasi kita, integritas, pelayanan masyarakat, dan keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa membela apa yang benar, bahkan dengan biaya pribadi yang besar, tetap menjadi panggilan yang paling mulia dari semuanya. Saya harap Anda menikmati kisah hari ini. Berlangganan saluran agar Anda tidak melewatkan lebih banyak kisah seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah apa yang Anda pikirkan tentang cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya.